Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nino Tavia akan menjelaskan perancangan dan pembuatan dari tugas akhir saya yang berjudul klasifikasi mata katarak berbasis citra digital menggunakan metode Histogram of Oriented Gradients atau HOG dan Super Vector Machine atau SVM. Di sini penjelasan sedikit mengenai mata katarak dan juga jenis serta tingkat maturitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perancangan dari tugas akhir ini. Yang pertama sekali itu pengumpulan data mata katarak ini yang setelah saya lakukan dengan cara pemotretan bola mata pasien dari Klinik Bustami Eye Center Tangerang dengan menggunakan kamera DSLR Nikon D5100. Nah, data citra yang diperoleh itu sebanyak 60 data, yaitu 20 citra mata normal, 20 citra mata imatur dan juga 20 citra matur. Nah, untuk prosesnya di sini data tadi akan masuk ke dalam data trend dan juga tes yang akan dimasukkan ke dalam application Python atau Anaconda. Lalu dari data itu akan dilakukan ekstraksi feature menggunakan HOG. Dan setelah nilai feature HOG atau picture full dari yang telah dilakukan menggunakan HOG akan dimasukkan ke dalam program SVM. Nah, SVM akan melakukan klasifikasi dan hasil klasifikasi akan ditampilkan ke dalam bentuk confusion matrix. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan serta HOG melakukan ekstraksi fiturnya dan juga SVM. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana menggunakan fitur descriptor HOG atau Histogram of Oriented Gradient. Nah, HOG ini berfokus pada bentuk suatu objek. Dan HOG ini tidak hanya mendeteksi atau memberikan informasi arah tepi saja, tapi dia juga mengekstraksi gradien dan orientasi dari tepi. Oleh karena itu kita dalam HOG ini kita tidak hanya mendapatkan informasi dari tepi, tapi kita juga mendapatkan informasi orientasi dari tepi tersebut. Nah, selain itu orientasi ini dihitung dalam localization atau dilokalkan. Nah, yaitu gambar itu dipecah menjadi beberapa region atau wilayah yang lebih kecil dan dihitung nilai gradien dan orientasinya. Nah, dan akhirnya HOG ini akan menghasilkan isogram untuk masing-masing wilayah region atau secara terpisah. Lalu, isogram ini dibuat menggunakan gradien dan orientasi nilai piksel. Nah, oleh karena itu dia dinamakan histogram gradien berorientasi. Nah, dalam tahapan pertama proses HOG ini dilakukan pre-processing. Nah, HOG ini pertama kali digunakan untuk mendeteksi pejalan kaki atau orang ya. Lalu maka dalam tahap pertama ini dilakukan proses resize untuk lebar serta tinggi dari suatu gambar menjadi 1:2. Nah, umumnya HOG ini menggunakan ukuran gambar 64 x 128 dan membaginya menjadi 8 x 8 dan 16 x 16 saat mengekstrak fiturnya. Selanjutnya pada tahapan kedua akan dilakukan penghitungan gradien citra. Nah, proses perhitungan gradien ini menggunakan operator deteksi tepi atau SOBEL atau centered derivative atau yang bisa disebut turunan terpusat dan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Nah, apabila kita ingin menggunakan karena operator centered derivative, maka digunakan matriks 1x3 atau 3x1 ini dan juga ada dx dan dy. Nah, apabila kita ingin menggunakan karena operator Sobel, itu dengan matriks itu ada 3x3. Nah, dengan karena ini kita lakukan dengan cara konvolusi. Setelah dilakukan proses konvolusi, kemudian kita akan mencari nilai magnitude. Nah, nilai magnitude ini penting sekali dalam proses HOG, di mana kita dapat menggunakan rumus yang di atas dan juga bisa menggunakan rumus akar GX kuadrat ditambah GY kuadrat. Nah, supaya nilai GX dan nilai G-nya itu bernilai positif. Nah, setelah kita mencari nilai magnitudenya, kita akan mencari nilai orientasinya, di mana menggunakan tangen inverse GY per GX. Nah, selanjutnya itu bagaimana perhitungan dalam memvisualisasikan menghitung gradien dari suatu citra itu. Nah, itu contohnya ada di sini ada citra, lalu kita akan mencuplik bagian kotak merah dan didapatkan matriks dalam ukuran 6x6.
Lalu kita akan melakukan konvolusi menggunakan operator deteksi tepi turunan pertama. Di sini ada yang untuk DY dan juga DX. Lalu kita akan melakukan konvolusi pada bagian warna hijau. Nah, di sini itu ada 3 dikali min 1 min 3, 2 dikali 00, dan 5 dikali 1, 5. Maka 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu untuk DX, di sini 1 dikali min 1 min 1, 2 dikali 00, 3 ditambah 1 dikali 1 maka 3. Yang itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, itu untuk bagian DY, DX. Nah, begitupun seterusnya untuk bagian-bagian lainnya. Setelah itu kita akan mencari nilai magnitudnya. Jadi setelah kita mendapatkan gradien X dan Y-nya, kita akan mencari nilai magnitud tepinya. Nah, dengan persamaan nilai mutlak. Nah, di sini misalkan pada koordinat DX itu ada 4 dan juga koordinat DY itu ada 2. Maka nilai magnitud tepinya itu nilai mutlak 4 ditambah nilai mutlak 2 sama dengan 6. Nah, dengan koordinat yang sama kita akan mencari nilai arah tepinya. Itu dengan rumus tangan inverse 2 DY per DX. Nah, maka tangan inverse 2 per 4 sama dengan 26. Nah, begitupun seterusnya dengan koordinat yang bersesuaian. Maka didapatkan matriks untuk magnitud tepi dan juga matriks untuk arah tepinya. Selanjutnya kita akan membuat histogram menggunakan polarity change, di mana pada saat membuat deskriptor supaya dia menjadi invarian terhadap beberapa perubahan yang relatif antara background dan juga foreground. Karena histogram ini biasanya atau histogram overlapping gradient di sini kita akan membuat dalam 20 bin. Jadi maksudnya itu kita akan membagi menjadi 9 bin di mana kita kelompokkan masing-masingnya itu adalah 20 derajat tepinya. Sehingga itu nantinya nilainya akan menjadi dari 0 sampai 160. Jadi dia akan dibagi menjadi 9 bin atau 9 shift penyimpanan. Nah, oleh karena itu caranya, jika pada matriks tepi terdapat nilai yang lebih dari 180, maka kita akan melakukan polarity change. Dengan cara, jika nilai theta lebih kecil dari 180, maka nilainya tetap. Tapi jika nilai theta lebih besar dari 180, maka nilainya akan kita kurangkan dengan 180. Nah, contohnya itu seperti ada dua nilai tepi dengan 206, maka dikurang 180, maka 26. Dan juga 307 dikurang 180, 127, dan 230 kurang 180 sama dengan 50. Nah, selanjutnya itu proses pembuatan dari si histogramnya. Nah, di sininya dicontohkan di situ ada magnitud 13,6 dan juga orientase 36 atau arah tepinya. Nah, orientasi ini kan mendekati antara 40, bin 40 dan juga 20, karena dia berada di tengah-tengah antara bin 20 dan 40. Nah, oleh karena itu untuk mengisikan magnitudnya digunakan rumus atau cara mencarinya dengan cara untuk mengisi magnitud 20, maka 40 ini itu bin selanjutnya dari 20 dikurang 36 itu orientasi atau arah tepinya dibagi 20. Nah, 20 ini merupakan karena tadi pembaginya itu adalah 20 bin atau 20, maka defaultnya itu 20. Maka 4 per 20 dikali 13,6 itu magnitudnya. Nah, selanjutnya itu untuk mengisikan magnitud dari bin 40, maka 36 orientasinya 36 dikurang 20 itu bin sebelumnya lalu dibagi dengan 20. Maka 16 per 20 dikali 13,6 magnitudnya. Nah, langkah terakhir kita di situ dapat lihat histogram yang dibuat di deskriptor vektor HOG membagi gambar menjadi 8 kali 8 sel, dan histogram gradien berorientasi dihitung untuk menjadi setiap sel. Nah, ini apa contohnya itu kita mencuplik suatu gambar, maka dari satu sel itu akan kita dapatkan informasi 8 kali 8 piksel. Nah, mengapa? Tujuan itu untuk mendapatkan fitur yang lebih kecil sehingga dia dapat mewakili setiap gambar.
Nah, artinya itu misalnya kita mencuplik suatu gambar atau mengambil cuplikan gambar kuning ini, lalu kita proses, maka dia akan mengetahui bahwa ini kursi melalui hasil histogram tadi. Nah, bisa dilihat dari gambar A itu adalah gambar yang telah kita resize menjadi ukuran 64x128. Nah, dari 64x128 ini akan dihasilkan sel berjumlah 8x16. Nah, dan setiap sel itu didapatkan histogram 9 bin yang telah kita cari sebelumnya. Nah, maka didapatkan histogram sebanyak itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan untuk ke bawah itu ada 16. Nah, dari histogram yang telah didapatkan tadi, maka dapatkan gambar pada gambar C, dan itulah hasil akhir dari histogram of Ontet gradients yang akan gambar ini akan kita masukkan ke dalam inputan dari SVM, program SVM. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep supervector machine atau SVM ini. Nah, SVM adalah metode klasifikasi supervised learning yang bekerja dengan cara membuat garis atau hyperplane dan memisahkan data berdasarkan jarak antara kumpulan data. Dan sebelum memasuki ke dalam tahapan SVM, kita harus mengetahui 3 poin penting dari SVM itu sendiri serta bagaimana cara kerja dari SVM itu. Dapat dilihat di sini ada beberapa data, yaitu data bintang merah dan juga kotak kuning. Nah, data ini disebut dengan supervector, di mana supervector yaitu dua data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas atau kelompok yang berbeda. Selanjutnya itu adalah hyperplane, yaitu garis pembatas antar supervector. Lalu ada margin, di mana margin ini adalah jarak antar supervector dengan hyperplane. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara kerja dari SVM adalah mencari hyperplane dengan margin terbesar. Selanjutnya itu tahapan klasifikasi menggunakan SVM. Yang pertama adalah memvisualisasikan data. Di sini dapat dilihat example datanya yang dimana terdapat 4 titik, dimana terdiri dari X1 dan X2 dengan 2 kelas min 1 dan 1. Jika kita tarik sumbu X dan Y, dimana X1 berada di posisi horizontal atau sumbu X, dan X2 berada di posisi vertikal atau sumbu Y, maka 4 titik tersebut berada seperti gambar di samping, di mana kelas 1 ditunjukkan pada persegi warna merah dan kelas min 1 ditunjukkan pada lingkaran warna biru. Selanjutnya tahapan kedua yaitu meminimalkan nilai margin, di mana dengan rumus 1/2 W kuadrat disama dengan 1/2 W21 ditambah W22. Dimana dengan syarat YI dalam kurung X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B besar sama dari 1. Nah, nilai-nilai ini bisa kita masukkan dari data yang telah tadi ada atau contoh data tadi. Nah, dari data ini contohnya itu ada X1, X2, dan kelas Y. Nah, kelas Y ini untuk Y1, Y2, Y3, dan juga Y4. Nah, lalu akan kita masukkan ke dalam persamaan, itu Y1 contohnya itu ada 1, X1-nya ada 1, dan juga X2-nya juga 1. Maka didapatkan persamaan W1 ditambah W2 ditambah B besar sama dari 1. Nah, begitupun seterusnya sehingga didapatkan 4 persamaan ini. Selanjutnya itu tahapan ketiga itu mencari persamaan hyperplane. Nah, di mana bisa digunakan substitusi dan juga eliminasi. Nah, yang pertama itu ada menjumlahkan persamaan 1 dan 2, di mana W1 ditambah W2 ditambah B besar sama dari 1, dan juga min W1 ditambah W2 dikurang B besar sama dari 1. Maka 2W2 sama dengan 2. Oleh karena itu didapatkan W2 sama dengan 1. Selanjutnya itu adalah menjumlahkan persamaan 1 dan 3. Itu W1 ditambah W2 ditambah B besar sama dari 1, W1 dikurang W2 dikurang B besar sama dari 1. Maka 2W1 sama dengan 2. Oleh karena itu W1 sama dengan 1. Selanjutnya itu menjumlahkan persamaan 2 dan juga 3. Dimana min W1 ditambah W2 dikurang B besar sama dari 1, W1 dikurang W2 kurang B besar sama dari 1 sama dengan min 2B sama dengan 2. Maka B adalah min 1. Selanjutnya masuk ke tahapan keempat yaitu memvisualisasikan hyperplane. Nah, di sini dengan rumus tadi yaitu X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. Nah, tadi sudah didapatkan W1 sama 1, W2 dengan 1, dan juga B adalah min 1. Oleh karena itu X1 dikali
1 yaitu X1, X2 dikali X1 maka X2, dan juga B dikali min 1 min 1. Nah, oleh karena itu didapatkan X2 sama dengan 1 dikurang X1. Nah, di sini diumpamakan sebuah data X1 dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dimasukkan ke dalam persamaan yang telah didapatkan tadi, maka min 2. Di sini X2 sama dengan 1 dikurang dalam kurung atau ditambah 2 sama dengan 3. Nah, lalu min 1 sama dengan 2, 0 ada 1, dan 1 adalah 0. Dan 2 adalah min 1. Nah, di sini dapat terbentuklah garis hyperplane dengan warna biru. Nah, setelah didapatkannya garis hyperplane atau memvisualisasikan hyperplane, kita akan memasuki tahapan terakhir, yaitu melakukan pengujian data dan juga melakukan klasifikasi. Nah, misalkan diketahui data uji atau data testing itu fx sama dengan x1 ditambah x2 dikurang 1. Nah, kelas sama dengan signifikan fx. Di sini terdapat data uji yaitu X1 dan juga X2, di mana X1 1, min 1, 0, min 9, dan juga 2, lalu X2 5, 4, 7, 0, min 2. Nah, dengan hasil klasifikasi yaitu kelas sama dengan signifikan X1 ditambah X2 kurang 1. Nah, di sini untuk nomor 1 itu signifikan di 1 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan plus 1. Lalu ada min 1 dan nomor 2 itu signifikan min 1 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan plus 1. Nah, sedangkan untuk nomor 4 min 9 dan 0 yaitu signifikan min 9 ditambah 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Di sini dapat dilihat pada gambar di samping itu contohnya itu, pada nomor 1 yaitu X11 dan juga X25. Maka dia dapat dari gambar dapat dilihat bahwa dia merupakan kelas dari plus 1 atau 1. Nah, setelah didapatkan hasil klasifikasi dari SVM ini, ia akan menampilkannya dalam bentuk confusion matrix, di mana confusion matrix ini adalah matriks yang menggambarkan bagaimana hasil dari testing suatu model terhadap data testing yang digunakan pada saat membuat model machine learning. Nah, confusion matrix ini digunakan pada machine learning yang supervised learning. Confusion matrix menggambarkan hasil tes yang sesuai dengan label dan hasil tes yang tidak sesuai dengan label. Nah, membandingkan bisa dilihat dari gambar samping, confusion matrix ini membandingkan klasifikasi prediksi terhadap klasifikasi aktual dalam bentuk false positif, true positif, false negatif, dan true negatif dari informasi. Yang menjelaskan bahwa ketika berada pada kolom true positif, maka hasil akhir bernilai benar dan teridentifikasi sebagai positif. Dan ketika hasil berada pada kolom false positif, maka hasil adalah salah dan teridentifikasi sebagai positif. Ketika hasil berada pada kolom false negatif, maka hasil adalah salah dan teridentifikasi sebagai negatif. Dan ketika hasil berada di kolom true negatif, maka akan bernilai benar dan teridentifikasi sebagai negatif. Nah, berdasarkan nilai true negatif, false positif, false negatif, dan true positif, kita dapat memperoleh nilai akurasi, presisi, dan juga recall. Nah, di mana akurasi ini menggambarkan seberapa akurat model dalam mengklasifikasi dengan benar. Maka akurasi merupakan rasio prediksi benar atau positif dan negatif dengan keseluruhan data. Dengan kata lain, akurasi merupakan tingkat kedekatan nilai prediksi dengan nilai aktual sebenarnya. Nah, nilai akurasi ini dapat diperoleh dengan persamaan true positif ditambah true negatif per true positif ditambah true negatif ditambah false positif dan tambah false negatif. Selanjutnya itu precision. Precision ini menggambarkan tingkat keakuratan antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Maka precision merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Dari semua kelas positif yang telah diprediksi dengan benar, berapa banyak data yang benar-benar positif. Dan nilai precision ini dapat diperoleh dengan persamaan TP sama per TP ditambah FP. Selanjutnya itu adalah recall. Recall ini menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan kembali sebuah informasi. Maka, recall merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Nilai recall ini didapatkan dengan persamaan TP per TP ditambah Fn. Nah, ini adalah program yang saya gunakan untuk feature HOG dan juga SVM menggunakan aplikasi Anaconda Navigator yang merupakan paket Python dengan Jupyter Notebook. Nah, dapat dilihat ini di sini pada fitur HOG kita akan menginputkan library yang dibutuhkan dalam memfitur HOG. Nah, selanjutnya itu kita akan mereading
image, mereading image. Di sini dengan sintak IMG sama dengan imread. Lalu nama dari gambar yang ingin kita baca. Setelah itu dari gambar tadi kita akan meresize dengan ketentuan HOG dengan ukuran 64 x 128 pixel tadi. Setelah itu baru kita melakukan creating HOG feature, di mana di sini kita mengambil data yang gambar tadi yang sudah di-resize, lalu orientation 9 itu bin 9, di mana tadi HOG dia memasukkan dalam 9 bins. Lalu ada pixel per cell, yaitu pixel setiap sel ada 8 x 8, dan juga sel per block, di mana tiap blok itu terdapat sel 2 x 2. Nah, setelah itu akan ditampilkan dengan menyimpan datanya dengan nama yang sama. Nah, dan inilah gambar atau hasil akhir gambar lengkap dari feature HOG. Nah, setelah dari data-data HOG atau data yang telah kita ekstraksi tadi, maka kita akan menginputkannya ke dalam program SVM atau klasifikasi SVM. Nah, yang pertama sekali kita harus menginputkan library-library yang harus digunakan dalam mengklasifikasikan SVM. Lalu setelah itu kita akan menginputkan file dari data-data yang telah kita ekstraksi feature menggunakan HOG tadi. Itu ada imatur dengan 0, itu matur 1, dan normal 2. Selanjutnya itu ada kita akan melihat berapa data yang ada. Itu ada 60. Lalu ada convert data into NumPy array, itu menjelaskan ada berapa data, dan juga 3 itu yang menunjukkan bahwa dia adalah data RGB. Selanjutnya itu kita akan memvisualisasikan data atau melihat data yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini dia bisa dilihat di layar. Lalu maka kita lakukan SVM classifier dengan program-program sintaknya, terus melakukan konversi for one to one klasifikasi. Itu ada satu klasifikasi itu. Lalu ada print data, yaitu ada data 0 20, data 1 20, dan data 2 adalah 20. Nah, lalu setelah itu kita akan melakukan training NC2 atau SVM, melakukan training SVM dengan data 0 dan juga dengan data 2. Nah, setelah itu maka akan terjadilah training SVM untuk nah, di sini beberapa training dari matur normal atau normal imatur. Nah, soalnya maka akan didapatkan prediction. Nah, di sini sintaknya dan didapatkan tingkat akurasi dari SVM. Nah, di sini saya juga menggunakan using scikit. Using scikit ini merupakan salah satu library yang ada pada Python yang juga bisa membantu dalam pemrograman dan juga dapat melakukan processing data atau classification. Nah, sedangkan di using scikit ini didapatkan akurasi yang lebih tinggi. Setelah itu telah dilakukannya klasifikasi, maka ditampilkan dalam sebuah confusion matrix. Ditampilkan dalam bentuk confusion matrix. Nah, di sini bisa dilihat ada true label dan juga true label, confusion matrix serta prediction label. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah kolom adalah jumlah dan jumlah baris merupakan jumlah kelas yang ada. Nah, sedangkan diagonal di tengah itu menggambarkan jumlah yang benar. Sedangkan baris menggambarkan hasil prediksi dan kolom menggambarkan nilai sebenarnya. Jadi di sini bisa dilihat data 0. Data 0 itu adalah imaturs. Jadi bisa dibaca bahwa jumlah data yang terprediksi sebagai kelas 0 adalah 20. Sedangkan untuk kelas 1 itu adalah jumlah data yang terprediksi sebagai kelas 1 namun sebenarnya merupakan kelas 0. Nah, lalu untuk kelas 2 itu jumlah data yang terprediksi sebagai kelas 2 namun sebenarnya merupakan kelas 0. Nah,
Lalu sedangkan di saat kita menggunakan sedikit lem, data akurasi lebih tinggi atau bisa dibilang keberhasilannya lebih tinggi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah data yang terprediksi sebagai kelas 0 itu ada 18. Nah, namun sebenarnya itu merupakan kelas 2. Nah, di sini didapatkan tingkat akurasi dari SVM itu ada 33%, sedangkan dengan sedikit itu ada 92%.